Salam untuk sahabat ternak. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu cara budidaya ikan sepat hias. Jadi cara ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara budidaya ikan sepat biasa, seperti layaknya ikan sepat siem. Cuma bedanya adalah yang di sini adalah hewan sepat hias. Jadi pada umumnya bagian warnanya ini lebih cantik. Sebenarnya jumlahnya ini cukup banyak untuk ikan hias, ikan sepat hias sendiri. Ada ikan hias sepat biru, ikan hias sepat kuning, ikan hias sepat mutiara, dan juga lain sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan dari jumlah seluruh sepat ikan hias dari seluruh dunia, itu jumlahnya itu ada ratusan. Tapi kalau di Indonesia jenis sepat ikan hias ini jumlahnya tidak begitu banyak. Perkiraan ya sekitar 5 macam. Nah, untuk cara memelihara sepat hias, jadi pada umumnya memelihara dan merawat ikan seperti ini sangatlah mudah. Pasalnya bisa mencari pakan sendiri. Contohnya, dia ini akan makan lumut yang ada di dalam akuarium. Akan tetapi pakan pelet juga sangat dibutuhkan. Bisa juga selain pelet dikasih cacing-cacing yang kecil, itu cacing-cacing beku, untuk menjaga protein ikan sepat hias tersebut. Nah, kali ini untuk membedakan indukan jantan dan betina. Jadi ikan sepat hias ini dapat kalian lakukan dengan cara melihat pada warnanya. Nah, untuk indukan jantan ini akan memiliki warna lebih terang, mempunyai bentuk tubuh yang ramping, serta relatif lebih panjang dan tinggi. Sementara untuk indukan betina, biasanya ini memiliki bentuk perut yang lebih gemuk dan berwarna kusam. Nah, syarat utama untuk memilih indukan ini setidaknya sudah berumur 7 bulan dalam keadaan sehat. Sebelum pemijahan dilakukan, nah ini caranya ya, ini untuk pemijahan sepat ikan hias. Jadi sebelum pemijahan dilakukan, usahakan untuk memisahkan dan juga dikasih jentik nyamuk. Hal ini untuk menjaga fitur tubuh agar sehat selalu. Untuk tempat pemijahan, jadi sehari sebelumnya Anda itu menyediakan akuarium yang ukurannya panjangnya sekitar 60 cm dan juga lebarnya 30 cm, tingginya kira-kira 35 cm. Lebih dari itu juga nggak apa-apa, kurang dari itu juga nggak apa-apa, karena ini untuk 2 ekor jantan dan betina. Kemudian pilih air yang bersih ya, air yang sudah sehat pastinya. Endapkan dulu selama kurang lebih 24 jam sebelum digunakan. Kemudian lengkapi juga akuarium tersebut dengan enceng gondok yang sudah berakar rimbun untuk bercumbuh ikan sepat hias ini. Kemudian sediakan juga aerasi dengan tekanan rendah. Hal ini untuk menyuplai oksigen dalam air. Nah, kalian kemudian masukkan kedua ikan sepat jantan dan betina pada waktu pagi hari. Tanda jika keduanya cocok, maka indukan betina akan membuat sarang busa di dalam akuarium, dan sang jantan akan mengajak bercumbu di dalam busa tersebut. Jika keduanya dirasa sudah berkumpul, saling memadu kasih, indukan betina ini akan mengeluarkan telur. Dan segera mungkin sang jantan akan membuahi dengan spermanya. Kemudian indukan jantan tersebut akan memindahkan telur tadi pada sarang busa yang telah dibuatnya. Seperti pada ikan hias lainnya, kalian juga kemudian setelah si betina ini bertelur, kalian harus memindahkan indukan betina pada tempat yang berbeda. Hal ini untuk mengantisipasi telur tersebut dapat dimakan indukan betina. Sedangkan sang jantan biarkan saja, dia yang akan bertanggung jawab untuk menjaga semua telur-telur tadi.
Kemudian biasanya dalam waktu 24 jam telur tersebut akan menetas pada masa sekitar 3 harian. Jadi maksud saya selama 3 hari itu tidak perlu dikasih makan si anakan-anakan yang baru menetas ini. Nah, baru pada keempat ataupun ketiga harinya baru dapat disediakan infusoria. Nah, sedangkan jika sudah tumbuh 10 hari, kalian bisa menyediakan pakan kutu air yang bersih. Pada saat seperti ini, si akuarium ini boleh kalian kurangi lah ya, hanya disisakan sekitar 20% saja yang dibuang. Jadi dengan cara menggunakan selang kecil. Biasanya air pada dasar akuarium ini kan yang dibuang ini banyak kotorannya. Nah, itu 20% saja. Kemudian masalah pendederan ikan sepat hias ini. Jadi dalam hal ini biasanya para pembudidaya ini akan menyediakan tempat berupa kolam yang agak besar. Jadi tergantung jumlah ikan sepat hias ini. Biasanya ukurannya ini sekitar 200 cm, lebar juga 200 cm, tingginya 40 cm saja sudah cukup. Sementara untuk ketinggian air 30 cm juga sudah cukup. Nah, dalam kolam tersebut ikan hias ini diberi makan kutu air sampai benih ini sekitar mencapai umur 1 bulanan. Nah, untuk pakan selanjutnya bisa kalian dikasih cacing, itu kalau sudah umur 1 bulan ya. Biasanya dikasih cacing sutra yang kecil-kecil ini agar pertumbuhannya bisa terlihat cepat. Setiap 1 minggu sekali juga usahakan sebanyak 30% air pada bagian yang dalam ini dibuang dan diganti dengan air yang jernih. Hal ini untuk menjaga kesehatan serta pertumbuhan ikan sepat. Kemudian jika usia sepat itu sudah lebih dari 1 bulan, kalian juga dilatih ikan sepat hias itu untuk makan pelet. Jadi kalau sedari kecil sudah dilatih makan pelet, nanti waktu dia besar dia juga akan terbiasa makan pelet. Nah, ini untuk yang cara paling sederhana. Jika Anda benar-benar ingin membudidaya dalam jumlah yang sangat besar untuk bisnis tentunya, tentu juga Anda akan menyediakan tempat yang lebih besar. Bisa menggunakan kolam terpal, bisa juga Anda menggunakan kolam beton seperti Anda membudidayakan ikan-ikan lainnya. Itu kalau dalam jumlah membudidaya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan membudidaya ikan sepat biasa. Cuma ikan sepat hias ini harganya tentu jauh lebih mahal daripada ikan sepat biasa. Kalau sepat biasa biasanya dijual per kilogram, sementara untuk sepat hias ini dijual per 1 ekor. Nah, untuk harga per 1 ekor itu tergantung daerah masing-masing ya. Nah, semoga info ini bermanfaat.